Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku
ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Negara-negara di Eropa, terutama di Inggris ya, itu kok penonton bisa bebas gitu, nggak ada yang pakai masker. Ternyata karena harus menunjukkan sudah divaksin para penonton itu, ya. Terus di swab dulu udah terbukti negatif. Tapi ternyata Inggris juga sekarang kasusnya sangat tinggi lagi. Negara-negara Eropa seperti itu, apalagi Rusia, ya. Amerika juga sama seperti itu. Jadi kalau kita baca berita-berita seperti ini ya, kita bisa dua hal memang. Kita bisa akhirnya jadi, waduh, begitu takut, parno, tapi jelas bukan itu yang Tuhan inginkan. Setiap minggu kita ya, setiap ibadah, mungkin yang ada yang melalui ibadah yang lain, mungkin sekarang mah YouTube juga udah tersebar, kita bisa tonton hamba-hamba Tuhan. Semua temanya itu rata-rata untuk menguatkan kita. Jangan khawatir segala macam seperti itu. Memang itu yang Tuhan inginkan. Tapi di sisi lain kita juga bisa dengan bijak mengamati setiap berita seperti ini untuk kita semakin berpaut pada Tuhan. Semakin pegang Tuhan, Tuhan saya nggak mau lepas dari Tuhan. Ya, bukannya semakin lemah dan takut akhirnya malah meninggalkan Tuhan, bukan itu. Tapi kita dalam keadaan ini semakin kita berpaut, peluk Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, saya nggak berdaya tanpa Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa, Tuhan tolong saya. Itulah tema kita hari ini. Kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bawalah aku Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu. Kita ingat Abraham ya, bapak orang beriman. Kenapa disebut bapak orang beriman? Karena dari awal itu Abraham itu sosok yang luar biasa saya lihat. Tuhan punya kasih karunia terhadap Abraham, pilih Abraham, diambil dari keluarga ayahnya yang penyembah berhala pada saat itu karena semenjak zaman Nuh terus beratus-ratus tahun kemudian itu akhirnya hilang lagi jejak Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang dulu melihara Nuh itu akhirnya terhilang juga. Abraham juga nggak kenal Tuhan, tapi satu kali Abraham dapat kasih karunia di mata Tuhan, dipilih dan berfirman langsung Tuhan pada Abraham, pergi keluar dari rumah ayahmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham nggak kemana Tuhan, negerinya bagus atau enggak, pergi aja, nurut. Tuhan nggak salah pilih orangnya itu benar-benar luar biasa Abraham dan dia pergi. Tapi dia yakin benar, dia berjalan dalam pimpinan Tuhan. Akhirnya dia pergi ngikutin arah Tuhan dan kita tahu akhirnya dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akhirnya terbentuk bangsa Israel umat pilihan Allah dan akhirnya
firman Tuhan tersebar ke seluruh dunia termasuk kepada kita. Ya. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, kita itu baiklah kita bersikap seperti Abraham ini. Tuhan, kumaha ieu kondisi model kieu begitu menakutkan atau mengerikan. Tapi kita tetap percaya seperti tadi lagu terakhir luar biasa ya. Ku tetap percaya, tidak akan berhenti untuk percaya. Karena kenapa? Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kalau dari segi kesehatan ya memang sekarang rada turun ya angka positif di Indonesia, tapi angka kematiannya sangat tinggi seperti itu ya. Kalau tadi saya juga lihat berita ada satu ulama besar di Nusa Tenggara Barat itu akhirnya meninggal karena COVID juga, dan jemaahnya itu nggak terima. Mereka memaksa mungkin ratusan orang masuk ke rumah sakit untuk mengambil jenazahnya. Mereka nggak percaya seperti itu. Waduh, saya kebayang ini klaster baru lagi. Bagaimana pemerintah nih beresinnya kalau nggak beres-beres seperti itu? Ya, kalau kita lihat seperti kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain selain kita tetap berpegang teguh pada batu penjuru, pada Tuhan kita. Baik secara ekonomi juga, gimana PPKM tadi, mau sampai kapan kita nggak tahu. Tadi saya ngobrol sebentar dengan Pak Ridwan ini. Pak Ridwan ini sebelum ada COVID ini ya, pulangnya itu jam 9, jam 10 malam dari pagi. Berat sekali. Saya kebayang, waduh. Dan dia sebagai sales ya keliling-keliling, waduh, begitu berat pulang malam. Tapi kemarin bisa ikut ibadah Komsel ya, ikut Komsel gabungan, wah bisa ikut karena PPKM. Jam 7-an udah pulang, wah puji Tuhan. Jadi saya bilang ke Pak Ridwan, waduh, hayang PPKM terus tuhnya, Wan, supaya bisa rada isuk, tepeting-ting lah, ampun jam 9, jam 10 gitu ya. Nah itu banyak hal yang tak terduga secara ekonomi juga. Kemarin saya baca berita di Jakarta banyak ruko itu diobral, ya, jual murah, artinya karena orang itu udah menyerah kondisi ekonomi kumaha ya, nu penting aya mah keur makan we, aya keur makan boro-boro beli baju, beli naon, rek kaundanganna iraha, rek ini tanah ge iraha, wah baju gitu nggak terlalu ini. Jadi bayangin sektor pakaian, kita bayangkan gitu ya. Jadi orang kayak benar-benar secara kondisi kesehatan, ekonomi begitu berat sekali, dan itu bukan di Indonesia saja, seluruh dunia ya. Nah, kalau kita hidup di dunia itu diibaratkan seperti satu lautan luas, kita berada di satu lautan luas dan kita ada dalam satu perahu dan kita perlu kompas ya. Kalau di lautan luas tuh nggak kebayang mananya itu teh, Pulau Jawa mana, misalnya Pulau Sumatera sebelah mana, wah nggak kelihatan. Mana arah itu nggak kelihatan. Ini mau ke arah kemana. Jadi perlu sekali sebuah kompas. Dan kita tahu Tuhanlah yang menjadi kompas penunjuk arah kita. Ya, kalau dunia sekarang bergerak sangat cepat. Sebelum ada corona juga ya, dunia digital itu bergerak sangat cepat, luar biasa. Menyangkut masuk ke abad 21 itu perkembangan teknologi luar biasa, sangat cepat. Sekarang koran ya, nyembuhin tukang koran itu agak susah. Kalau dulu setiap lampu merah ada tukang koran, sekarang itu udah jarang sekali. Karena orang itu udah baca berita, udah jelas terupdate dan langsung, ibaratnya pada saat itu juga ada berita baru udah langsung muncul di handphone ya, di internet. Sampai koran itu, aduh, barang langka. Kalau saudara ya ketemu tukang rongsok yang terima koran itu tambah mahal. Kalau dulu 1.000 sekilo, sekarang itu 7.000, diterima 7.000 per kilo koran. Saya sampai bilang ke anak-anak saya, Viel, kalau nanti Viel punya anak dan usia sekolah, mungkin akan nanya ke mamihnya, Mih, koran itu apa? Mungkin nggak tahu namanya koran itu apa, karena nanti mungkin sudah nggak ada. Ya, ke beberapa puluh tahun ke depan itu mungkin udah nggak ada koran itu. Buat apa orang baca koran? Udah, kalau koran makan berita yang kemarin, kalau di handphone udah berita yang 1 menit yang lalu juga udah muncul
Ya, seperti itu. Dunia bergerak begitu cepat. Tapi di sisi lain kita nggak berkuasa. Selangkah ke depan juga kita nggak berkuasa. Apa kita tahu apa yang terjadi semenit kemudian atau besok apalagi? Apa kita tahu? Kita nggak berkuasa sama sekali. Tapi kita tahu kita ada dalam tangan yang maha kuasa. Ya, kalau kita berjalan sendiri, salah langkah bisa fatal. Akibatnya itu bisa fatal pada saat sekarang ini. Tapi kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan yang maha kuasa, kita aman. Makanya doa Daud pada saat itu, doa kita juga, Tuhan bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ya. Nah, kita lihat kenapa Daud berdoa seperti ini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki kehendak bebas. Ya, bukan seperti robot. Ya, kalau robot ya udah gimana penggeraknya aja. Ya. Tapi kita diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Bisa tolong share screen-nya. Nah, ada dua kekuatan utama yang berpengaruh besar dalam hidup manusia. Ya. Seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya. Coba kita baca dulu, lihat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita lihat dari Yohanes 10 ini Tuhan Yesus berbicara mengenai bagaimana ada domba-domba yang dalam pengaruh akhirnya dicuri, dibikin tersesat, akhirnya dicuri. Tapi kalau gembala yang baik, Tuhan Yesus itu membawa domba-domba itu dalam keadaan aman. Ya, ada dua kekuatan utama yang berpengaruh besar dalam hidup manusia. Ya, jadi artinya ada dua pengaruh. Ya, influence dalam hidup manusia. Ya, yang pertama itu iblis, jelas ya. Nah, yang dalam pengaruh iblis seperti apa? Seperti kehendak sendiri, semau gue, ya. Tidak ada ketaatan. Pokoknya saya pengen ini, saya lakukan. Itu semau gue, tidak ada ketaatan. Nah, itu dalam pengaruh iblis jelas. Terus dikuasai daging, hawa nafsu, jelas itu sama dengan dikuasai oleh iblis. Ya. Contohnya itu Hawa. Ya, kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, kita lihat di sini Hawa, ya, kita tahu dosa pertama di Kejadian 3 ini, dia kepengaruhin sama iblis dalam bentuk ular pada saat itu. Ular dengan tipu daya, iblis itu ya dengan tipu daya, dengan berusaha mempengaruhi manusia pada saat itu Hawa bilang, pasti Tuhan nyuruh kamu nggak boleh makan ya semua buah-buahan di pohon ini. Dibalik sama iblis gitu ya. Kata Hawa, enggak, semua boleh dimakan. Kecuali buah yang di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah Eden di taman pada saat itu ya. Itu jangan kamu makan, tambahin lagi sama Hawa dan raba. Padahal Tuhan bilang jangan dimakan aja. Tapi iblis dengan kecerdikannya bilang, oh bukan gitu. Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Walah, Hawa ngelihat gitu, kepengaruh. Ini godaan ini ya. Akhirnya, wah kelihatannya juga sedap banget itu buah. Akhirnya diambil, masuk dalam dosa. Karena dia masuk dalam kehendak sendiri, tidak ada ketaatan sama firman Tuhan, dan akhirnya dikuasai daging. Karena waduh, buah itu kelihatan enak banget. Masuk dalam pengaruh iblis dan akhirnya jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua, itu Tuhan Yesus. Ya. Pengaruh Tuhan Yesus jelas sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah lahir baru, jelas kita harus ada dalam pengaruh Tuhan Yesus ya pada saat ini melalui Roh Kudus. Kita baca coba dari Galatia 2 ayat 20. Ya, ini contoh dari Rasul Paulus.
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Paulus dulunya Saulus, ya, seorang Farisi yang sangat membenci kekristenan. Tapi sewaktu dijamah Tuhan, ya, jadi lahir baru, dia hidupnya itu benar-benar berubah. Bukan aku lagi yang hidup nih, meskipun aku yang ini masih Saulus, ya, secara fisik. Sekarang aku udah Paulus, udah jadi milik Tuhan. Saya hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Ada ketaatan dan hidupnya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah seharusnya tiap anak-anak Tuhan yang udah lahir baru. Kita tidak lagi dalam pengaruh iblis, tapi kita ada dalam pengaruh jelas Tuhan Yesus. Dan kita tidak lagi ikut kehendak sendiri, tapi kehendak Tuhan. Kita tidak lagi semau gue, tapi kita mau taat perintah Tuhan. Dan kita tidak lagi dikuasai daging, tapi dikuasai Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus. Nah, contoh nyata dari hal ini, ya, nyangkut pengaruh ini, adalah antara si kembar Esau dan Yakub. Ya, kita akan lihat bentar, ya, Esau dan Yakub, anak-anak Ishak ini. Ini antara Esau dan Yakub, ya. Kita bisa lihat jelasnya itu Kejadian 25 sampai sekitar Kejadian 28. Tapi kita baca dulu Kejadian 25. Contohnya yang pertama itu dalam ayat 27 sampai 34, saya bacakan secara cepat, ya, Saudara. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka daging buruan, tapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ini satu contoh bagaimana Ribkah pada saat itu istri Ishak melahirkan anak kembar. Sangat beda banget, ya. Jadi dari fisiknya juga beda. Esau berbulu, tapi Ishak itu enggak berbulu. Terus hobinya juga lain banget. Ya, Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Itu enggak masalah, ya, nyangkut hobi karena orang lain-lain gitu, ya. Tapi yang lainnya itu dia gerasa gerusu, ya. Jadi kalau kita punya sifat gerasa gerusu, termasuk saya juga kadang gerasa gerusu, itu berpotensi sering salah langkah itu. Apalagi kalau lagi panik, kita kan kadang wah gini-gini, putusan itu bisa salah, keputusan kita bisa salah langkah, ya. Lalu kita lihat Esau itu dikuasai nafsu, ya. Coba kita buka Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu, yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, jadi Esau itu begitu hidupnya itu dikuasai nafsu, aduh lapar, pengen lihat Yakub lagi masak kacang merah, pengen aja langsung. Dia begitu picik, ya, berpikir pendek. Terus hidupnya juga liar, tidak punya visi. Buat apa hak kesulungan, bentar lagi juga aku mati, nggak punya visi, ya. Dan dia hidup semau gue. Kalau kita, saudara bisa baca, dan kemarin abah kita memang sudah melewati kejadian ini, ya. Saudara mungkin masih ingat bagaimana Esau ini menikahi 2 orang istri langsung orang Kanaan, orang Het, dan itu sangat tidak disukai oleh orang tuanya.
semau gue dia itu. Lalu waktu dia dengar bahwa Ishak dibimbing oleh Yakub dibimbing oleh Ishak ayahnya, kamu jangan pilih istri dari orang Kanaan ini, sok pergi ke negeri ayah dari ibumu, jadi kakeknya artinya ya, ke Laban itu. Pilih salah satu istri dari sana. Jadi dan Yakub kita tahu nurut. Tapi Esau ini semau gue, dia pengen ini langsung aja nikah. Dan waktu dengar seperti itu, dia bukannya akhirnya wah sadar ya, Papa kalau gitu tolong bimbing saya harus ngambil istri yang mana gitu ya. Enggak, dia pergi ke keluarga Ismail. Kita tahu Ismail ya, Ismail itu anak dari Abraham. Jadi pamannya atau ya pamannya dari Esau ini. Dan ambil anak dari Ismail, langsung pikirnya masih keluarga ya boleh. Dia semau gue, dia nggak minta pendapat orang tua atau gimana, dia semau gue. Dan kita tahu akibatnya hidup jauh dari Tuhan dan Esau akhirnya terhilang. Dan kita tahu keturunan Esau ini akhirnya jadi bangsa Edom. Ya. Nah sebaliknya Yakub, Yakub seorang yang tenang, itu suka tinggal di kemah, ya. Pada saat itu bukan dalam bentuk rumah ya, masih suka tinggal di kemah gitu. Terus jauh banget bedanya sama Esau, berpikir jauh ke depan, punya visi. Buktinya apa? Waktu dia masak kacang merah dan Esau pengen, aneh kan kita, kok kakaknya pengen nggak langsung kasih, jual dulu hak kesulunganmu. Yakub tahu dia sebagai anak bungsu tidak akan dapat peroleh hak kesulungan. Dan dia tahu hak kesulungan ini sangat penting. Jual dulu hak kesulungan. Esau teh dengan pikir pendeknya, buat apa hak kesulungan, bentar lagi juga aku mati. Jual, disuruh sumpah, mau lagi sumpah. Tapi Yakub dia punya visi, dia punya gambaran ke depan bagaimana dia pengen diberkati sebagai anak sulung seperti itu. Ya, dia berpikir jauh ke depan. Nah, kalau kita lihat Yakub juga hidupnya itu penuh dengan ketaatan. Sewaktu muda dia taat pada orang tua. Waktu Ishak bilang, jangan ambil istri dari perempuan pribumi di sini, orang asli orang Kanaan, ya. Tapi pergi ke rumah dari kakekmu gitu. Jadi dibimbing sama orang tuanya dan dia taat. Tapi waktu perjalanan juga sudah dia dewasa, dia tahu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dia mau taat. Tuhan pimpin saya dalam perjalanan ini. Kalau Tuhan membimbing saya, menyertai saya, aku akan menyembah Tuhan. Aku akan jadikan Tuhan sebagai Tuhan saya. Ya, dan jelas terbukti beberapa bagiannya saudara nanti bisa lihat Kejadian 28 ayat 20 dan Kejadian 31 ayat 3 bagaimana Yakub ini taat kepada Tuhan. Tuhan perintahin pergi. Dia sekitar mungkin 20 tahunan di rumah mertuanya ya. Dia bekerja 14 tahun dan 6 tahun berikutnya sudah dia memperoleh Rahel dan Lea. Terus dia waktu sudah saatnya Tuhan beri perintah keluar dari rumah mertuamu ini. Aku akan buat kamu jadi bangsa yang besar. Kembali ke negeri Kanaan. Dan dia taat. Kita lihat. Dan hasilnya kita tahu Yakub tuh mendapat kasih Tuhan. Kalau kasih dalam perjanjian lama, kalau saya amati itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai kasih setia. Waktu saya bandingkan dalam bahasa Inggris, kasih setia dalam bahasa Inggris kuno itu dikatakan sebagai mercy. Kita tahu mercy ya, belas kasihan, rahmat dari Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris terjemahan baru, itu lebih sering katakan kasih setia ini dengan constant love, atau kasih yang tidak berkesudahan. Di Ratapan 3 ayat 22 katakan tak kesudahan kasih setia Tuhan. Tapi kalau dalam perjanjian baru, kasih Tuhan ini sering diterjemahkan dengan kata grace atau anugerah, kasih karunia. Nah, Yakub mendapatkan semua ini. Inilah bagian anak-anak Tuhan yang berserah kepadanya. Ya, kalau kita lihat, Yakub itu sepanjang hidupnya lebih banyak menderita, berat sekali. Ya, waktu dia harus meninggalkan rumah orang tuanya padahal masih muda sekali, ya. Boro-boro kayak papahnya. Kalau papahnya Ishak itu enak banget, punya istri juga disediain sama papahnya ya. Papahnya nyuruh pembantunya untuk cari istri buat anak saya. Udah disediain Ishak itu ya. Kalau Ishak itu contoh anak Tuhan yang hidupnya itu begitu
lurus dan mudah gitu ya. Udah sediain istri juga. Tapi Yakub mau, waduh harus 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, orang yang dicintainya. Kerja 14 tahun. Ya, Yakub ini. Dia begitu hidupnya itu begitu berat. Dan waktu sampai anak-anaknya gede, dia ditipu juga sama anak-anaknya. Yusuf, anak yang paling dikasihinya, dikatakan oleh saudara-saudaranya, mati dibunuh binatang buas. Waduh, kita bayangkan ya. Yakub pada saat itu sekitar mungkin 13 tahunan menderita. Dia kehilangan anak yang dikasihinya, menderita. Tapi kita lihat kasih Tuhan, justru pada masa tuanya dia bisa berkesempatan melihat Yusuf lagi. Anak yang dikasihinya ternyata bukan dibunuh binatang buas, tapi akhirnya jadi Perdana Menteri di Mesir dan bahkan memelihara keluarga besar itu. Ya, di masa tua seluruh anak-anak Yakub itu kumpul dan akur. Justru indah sekali, ya. Itulah bagian anak-anak Tuhan yang berserah kepadanya, kita senantiasa mendapat berkat Tuhan. Nah, sekarang kita akan bahas dari Mazmur 25 ayat 5 ini sebagai tema kita pada hari ini, yaitu bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini sebagai bentuk dari menyerahkan kehendak kita. Ya, doa Daud ini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Seperti tadi saya udah bahas, manusia ciptakan Tuhan itu dengan memiliki kehendak bebas. Ya, bukan seperti robot. Tapi Daud memilih untuk menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Dia dalam doanya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah, ya artinya dituntun Tuhan. Kita sering di sini ya yang sering berkendaraan, ya seperti Pak Ridwan, Pak Handi sebagai sales sering berkendaraan sampai jauh sekali kadang. Saya sendiri sering berkendaraan dan dengan segala medan, kita tahu semua ya. Mungkin ada yang sering juga naik pesawat. Bagaimana kita senantiasa berdoa pada Tuhan, bawalah aku berjalan kebenaran Tuhan. Pimpin, tuntun saya Tuhan. Ya, seperti contoh nyata dari kisah Yakub ini. Bagaimana dia berjalan benar-benar dipimpin, dibimbing oleh Tuhan. Tuhan sebagai kompas, ya, supaya kita tidak salah langkah. Kita dibawa bukan hanya kita berjalan dalam kebenaran pada saat ini di dunia, tapi sampai nanti dalam kekekalan, dalam kehidupan abadi. Tuhan bawa kita. Ya. Minggu kemarin saya lihat acara Kick Andy ya, dengan tamunya itu Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator yang sangat dipercaya oleh Presiden kita. Nah, dia cerita sekitar tahun 2015, artinya Presiden Jokowi itu baru menjabat sekitar setahun. Dia mungkin ada satu usulan dari bawahannya, ini di daerah sekitar Indonesia Timur, sekitar Sulawesi kayak gitu, itu berpotensi bisa dibikin pabrik untuk memproduksi oksigen. Pada saat itu oksigen itu buat kebutuhan rumah sakit dan tidak terlalu besar dan mungkin industri, bagian industri. Tapi nah, dikatakan Luhut bilang ini mystery of life, tapi saya percaya ini dalam rancangan Tuhan. Entah bagaimana, tapi Presiden Jokowi pada saat itu menyetujui bangun pabrik oksigen pada saat itu. Padahal ya kebutuhan oksigen nggak terlalu banyak kan. Tapi kita lihat sekarang, siapa yang menyangka sekitar 6 tahun kemudian di 2020 COVID merajalela dan bahkan 2021 ini kebutuhan oksigen sangat besar. Bisa bayangkan kalau itu nggak jadi bangun, kita sangat bergantung pada impor, waduh berat sekali. Ya, memang kemarin dalam tinggi-tingginya kita tetap impor, tapi kalau kita juga nggak ada dalam negeri, waduh beratnya luar biasa kan. Nah ini kita nggak ngerti, tapi kita tahu Tuhan yang merancangkan segala sesuatunya. Kita tahu Presiden kita saat ini membangun infrastruktur yang begitu masif dan perkembangan ke depan seperti itu, dan itu sangat memudahkan. Seperti sekarang jalur segala macam, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, dengan jalur distribusi barang dengan lebih lancar, itu sangat membantu sekali. Ya. Nah, ini dituntut Tuhan, kita percaya seperti lagu kita tadi, bagi bangsa ini kita berdiri dan mohon pada Tuhan, Tuhan yang nuntun, Tuhan yang pimpin juga bangsa kita. Ya. Bahkan bawalah
aku ini ya, Tuhan bilang bahkan digendong. Ya, satu ayat yang sangat luar biasa yang kita juga mungkin sudah tahu, kita baca lagi ya. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Ini satu ayat yang sangat indah. Kalau saudara bersedia, mohon dihafalkan ayat ini. Ayat yang sangat indah. Memberi kekuatan buat kita. Sampai masa tua Tuhan menggendong kita. Ya, Tuhan mau memikul kita dan menyelamatkan kita. Tuhan itu mau, bukan saja telah. Ya, sampai masa tuamu Tuhan tetap dia, ya tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Bayangkan, itu Allah kita. Ya, satu hal yang sangat indah. Janji-janji Tuhan, wah luar biasa, saudara. Saya ini puji Tuhan punya hobi, kumpulin ayat hafalan yang indah-indah, saya kumpulin dan saya hafalkan dan saya ulang-ulang terus. Itu jadi harta kekayaan yang tak ternilai pada saat ini. Ya, itu terus memberi kekuatan setiap saya bagi dalam kehidupan saya. Ya, Tuhan yang menggendong kita. Waktu kecil saya ingat saya dituntun lah sama papa saya. Waktu masih kecil jelas ya orang tua menuntun, apalagi kalau nyebrang gitu ya. Tapi kemarin ini beberapa tahun yang lalu waktu mau nyebrang mau ke rumah papa itu ya, itu papa yang pegang tangan saya. Karena umurnya udah 80 lebih, papa yang pegang tangan saya waktu mau nyebrang itu. Ya, saya ingat waktu kecil papa nuntun saya, dan sekarang papa kemarin ini karena sekarang papa udah dipanggil Tuhan, udah 80 lebih umurnya, waktu mau nyebrang itu papa yang pegang tangan saya. Jadi luar biasa ya, waktu kita si kecil jelas dipimpin Tuhan, lalu sudah kita sampai tua juga Tuhan tetap akan menggendong kita, menuntun kita. Ada satu ilustrasi bagaimana seorang pendaki gunung satu kali akan naik ke gunung dengan segala permasalahannya, dan dia satu kali menemukan semak belukar waktu dia mendaki gunung. Wah, kalau saya menerobos semak belukar ini saya akan luka-luka nih. Tapi gimana deh, saya pengen sampai ke puncak ini, dan dia terobos. Waktu dia menerobos, wah ternyata nggak ada luka-luka. Wah hebat. Terus dia lanjut lagi dan harus melewati jalan yang berkerikil dengan batu-batu kerikil yang tajam itu. Wah kalau saya melewati ini, kaki saya bisa luka nih, bisa berdarah seperti itu. Tapi saya pengen sampai di puncak. Dia lanjutkan perjalanan dan dia melewati kerikil-kerikil tajam ini. Dan tapi hebat, saya nggak ada luka. Ya, lanjutkan lagi, dan satu kali dia ketemu dengan, dia harus mulai ke lebih puncak itu harus batu-batu yang terjal dan licin yang besar, dan dia harus lewati itu. Wah kalau saya balik lagi lebar, saya lanjutkan aja meskipun dengan resiko tergelincir dan bisa jatuh. Dan dia akhirnya melewati itu dan akhir sampai di puncak. Wah dia ngerasa hebat. Benarkah dia yang hebat? Ternyata dia sewaktu di puncak dia lihat ada satu sosok yang dengan luka-luka, badannya penuh luka dan kaki yang patah seperti lumpuh. Dan dia bilang, siapa kamu? Kamu pasti udah mendaki gunung ini dan susah payah akhirnya luka-luka seperti ini ya. Ternyata dialah Tuhan Yesus. Dia bilang, akulah yang memimpin kami. Waktu kamu melewati semak belukar, akulah yang memeluk kamu sehingga kamu tidak luka. Waktu kamu melewati jalan yang berkerikil, akulah yang menggendong kamu sehingga kaki kamu tidak terluka. Waktu kamu harus menaiki batu-batu yang terjal dan licin, aku menopang kamu sehingga kamu tidak terjatuh. Jadi sebenarnya yang hebat Tuhan kita. Tuhan kita yang menuntun, Tuhan kita yang menggendong kita. Ya. Lalu dikatakan di sini berjalan. Seolah aku berjalan. Nah di dalam dunia ada dua jalan ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Lagu sekolah minggu ya. Lebar dan sempit.
Tapi kita tahu Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Lalu, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Kita tahu seperti itu ya. Nah, artinya siapa yang bisa memimpin kita kepada jalan yang lurus itu ya, kepada kebenaran Tuhan itu hanya firman Tuhan dan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus bilang akulah firman yang hidup. Tuhan Yesus sendiri ya, melalui firman Tuhan yang kita senantiasa baca dan melalui Roh Kudus yang membimbing kita. Sangat sedih ya, kadang saya juga melihat orang-orang saudara-saudara kita yang begitu taat menjalankan ritual agamanya karena mereka menyangka mereka sudah di jalan yang lurus. Benar firman Tuhan katakan dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Dan kita bersyukur Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan Yesus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yaitu kita dalam jalan yang lurus, kita jalan yang benar, ya. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri, ya. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus sebagai kebenaran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat ajarlah aku. Ajarlah aku artinya mempunyai hati yang mau dan rela diajar. Ya. Dalam Matius 11 ayat 29 katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu perintah Tuhan Yesus. Belajarlah padaku. Punya hati yang mau dan rela diajar. Kalau kita lihat, bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Begitu, waduh herasnya, udah Tuhan bimbing segala macam. Tetap heras. Udah melihat laut terbelah, mereka berjalan tanah kering, tetap udah berapa hari kemudian, nggak dapat air, bersungut-sungut, mengeluh. Ada bagian yang nggak enak, mengeluh lagi. Tidak ingat lagi bagaimana Tuhan berkuasa luar biasa. Ya. Nah, kehidupan anak-anak Tuhan terus diproses. Seperti Amsal bilang, Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan mengajar kita itu dengan berbagai orang, berbagai cara, dan berbagai keadaan. Nah, kalau saya pelajari, makin hari Tuhan itu membuat saya itu semakin tidak berdaya tanpa Tuhan. Tuhan itu bikin seperti itu. Saya semakin hari semakin, waduh Tuhan, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tolong Tuhan, bimbing saya. Saya nggak bisa apa-apa. Apa sih yang saya bisa lakukan sendiri? Nggak bisa. Semua karena Tuhan. Saya perlu Tuhan. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Ada satu lagu itu ya. Itu lagu yang indah sekali. Benar. Setiap segi kehidupan kita, Tuhan proses sehingga kita semakin bergantung, semakin berpaut. Makanya istilahnya, jangan ada kesempatan untuk kita meninggalkan Tuhan karena nggak bisa apa-apa kita di luar Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita dengan berbagai cara, dengan berbagai orang, dan dengan berbagai keadaan. Ya. Nah, selanjutnya, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Nah, inilah alasan mengapa kita menyerahkan kehendak kita. Seperti tadi, manusia dengan kehendak bebas, tapi kenapa kita memilih Tuhan? Kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Karena terbukti Dia yang sudah selamatkan kita. Dia yang sudah melepaskan kita dari kutuk dosa, yaitu maut. Ya. Dia yang selamatkan kita. Jangan lupa kita selalu bersyukur kita sudah diselamatkan. Ya. Kita juga dengar kesaksian banyak ya, dari saudara-saudara kita yang dulunya nggak percaya, akhirnya percaya, dan mereka sewaktu percaya, waduh luar biasa bersyukur kenapa? Sudah dilepaskan dari kutuk dosa dan maut ini. Dan mereka sudah mendapatkan jalan yang lurus itu. Lalu Tuhan yang menyelamatkan kita juga, Tuhan yang memelihara dan melindungi sehingga kita selalu selamat. Betapa baiknya Tuhan kita. Kalau kemarin ini ya, saya dengar beberapa keluarga juga yang harus isolasi mandiri. Dan saya dengar kesaksian-kesaksian ini luar biasa. Tuhan pelihara. Ada banyak orang yang ngasih. Ada satu keluarga, waduh luar biasa kok. Makanan udah tersedia terus. Ada yang ngirim. Terus obat-obatan yang cukup mahal sampai jutaan itu Tuhan sediain juga. Melalui seorang gitu ya. Luar biasa.
Tuhan pelihara. 2 minggu yang lalu saya harus ngurus koko saya karena sekeluarga itu positif. Saya harus ngantar ke dokter, urus obatnya segala macam. Tapi puji Tuhan ada keluar-keluar yang kirim terus sayuran, masakan, buah-buahan segala macam sampai berlimpah. Sampai yuk bawa yuk. Kata koko saya teh. Buah-buahan perlu pisan buah-buahan tunai kulkas lah. Geus teu nampung kulkasna geus pinuh teuing. Jadi sampai dioper seperti itu. Luar biasa. Tuhan memelihara anak-anaknya. Betapa baiknya Tuhan kita, jangan lupa ya. Lalu poin yang terakhir di sini, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Inilah respon kita. Setelah kita menyerahkan kehendak Tuhan kepada Tuhan dan kita tahu Tuhan yang sudah membawa kita berjalan kebenarannya, bentuk respon kita adalah kita menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Artinya apa? Menunggu perintah Tuhan, menunggu petunjuk Tuhan. Tuhan yang mengatur. Satu kali Raja Saul, dia baru saja jadi raja, tapi nggak taat. Dia suruh nunggu Samuel. Nanti Samuel yang akan pimpin ibadah persembahan korban kepada Tuhan sebelum mereka berperang dengan bangsa Filistin. Suruh 7 hari sama Samuel itu. Tunggu perintah Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang ngatur gitu ya. Udah hari ke-7 mungkin masih pagi, Saul itu udah begitu takut lihat bangsa Filistin tambah dekat. Wah, bahaya nih, kita belum mempersembahkan pujian, persembahkan korban kepada Tuhan. Udah ambil korban, ayo saya sendiri yang persembahkan, kata Raja Saul pada saat itu. Udah beres ritual itu ya, ibadah. Samuel baru datang. Kan Tuhan, Samuel udah bilang tunggu 7 hari. 7 hari itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore gitu ya. Ini baru pagi udah langsung. Nggak ada ketaatan. Dia tidak menunggu petunjuk Tuhan, tidak menunggu perintah Tuhan. Padahal Tuhan yang mengatur. Mari kita semua rata-rata sini udah orang tua dan anak-anaknya udah mulai beranjak dewasa dan juga ada yang masih kecil. Panjatkan doa ini setiap pagi. Para orang tua ya, mama, papa, bawalah anak kita ya, selain kita sendiri, berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, bawalah Viel berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah Ray, Immanuel nih buat Pak Agus, Sandra ya, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah Ray. Sebab Engkaulah Allah yang sudah menyelamatkan Ray. Itu bawa kita. Orang tua apalagi ya, yang udah mulai beranjak remaja, dewasa, bawa anak-anak kita itu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Bimbing, jangan sampai salah langkah, apalagi memilih teman hidup, jangan sampai salah. Saya punya tipe emang mengamati, orangnya pengamat dari muda gitu ya, mengamati orang. Memilih teman hidup sangat penting. Itu menentukan nanti ke depannya sudah menikah, anak-anak kita bakal menikah situasinya seperti di surga atau seperti di neraka. Ya, saya terus ingatkan para orang tua di sini, doakan anak-anak kita, bawalah siapa nama anak kita, bawalah sini ada, bawalah Wayne, bawalah Jason meskipun masih kecil, berjalan dalam kebenaran-Mu. Dari kecil kita terus doakan, Tuhan saya nggak sanggup membimbing anak-anak saya, nggak bisa. Tapi Tuhan sanggup, bawalah mereka berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah anak-anak kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Lalu engkau nantikan sepanjang hari, poin yang kedua itu menunggu waktu Tuhan. Sabar. Memang sabar itu satu buah roh juga ya, yang cukup sulit juga, tapi ya memang harus nunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur, waktu Tuhan yang selalu yang terbaik. Ya, jadi pengen ini Tuhan ya doakan, tapi kita harus sabar, jangan akhirnya wah Tuhan nggak jawab, ya nggak jalan sendiri, nggak menunggu waktu Tuhan. Nah bukan seperti itu, kita nunggu waktu Tuhan. Lalu kita selalu rindu kepada Tuhan, artinya terus kontak dengan Tuhan, mulai doa, firman Tuhan dan puji-pujian yang kita selalu bisa nyanyikan ya, seperti ada beberapa saudara sini punya kebiasaan naik motor pakai helmnya agak ditutup dan sambil muji Tuhan naik motor juga. Mungkin yang nyetir juga sambil muji Tuhan. Itu satu kebiasaan yang baik
untuk kita selalu kontak dengan Tuhan. Kita tidak terputus dengan Tuhan karena kita selalu rindu pada Tuhan. Kita selalu rindu untuk ibadah. Ibadah minggu itu, aduh begitu dirindukan. Pengen cepat minggu lagi bisa beribadah lagi, ketemu Tuhan, ketemu saudara-saudara seiman. Selalu rindu kepada Tuhan. Nah, saudara, manusia diciptakan sekali lagi dengan kehendak bebas. Bukan untuk semau gue. Biarlah dengan kehendak bebas tersebut, kita memilih untuk memohon kepada Tuhan supaya Dia membawa kita untuk kita berjalan dalam kebenarannya, kebenaran Tuhan. Sekarang kita ngerti mengapa Daud memohon doa seperti itu. Ya, Daud dalam kehidupannya juga kita tahu penuh dengan kerikil-kerikil, dengan kehidupan yang terjal. Daud itu dari muda sampai dia tua itu, waduh, luar biasa tantangan yang dia hadapi. Makanya dia berdoa, Tuhan bawalah aku berjalan dengan kebenaran-Mu. Kehidupan kita diibaratkan kita berada di hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Tidak ada petunjuk arah. Sehingga jelas kalau kita tidak ada alat untuk penunjuk arah, kita akan tersesat. Oleh karenanya mari kita membiarkan Tuhan yang membawa kita berjalan dengan kebenarannya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan segala keterbatasan. Biarlah Roh Kudus terus memimpin, menuntun, mengingatkan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun dan setiap arah langkah kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajar kami, sebab Engkau yang sudah menyelamatkan kami, dan kami senantiasa rindu kepada Tuhan. Terima firman-Mu yang boleh disampaikan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti saudara kita, Fani, yang akan mimpin kita berdoa syafaat. Kita doakan terus. Kita berseru kepada Tuhan untuk bangsa kita. Tidak ada henti-hentinya dan kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita doakan gereja kita juga. Kita doakan jemaat Tuhan. Tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Jadi selanjutnya saya akan menutup dengan doa berkat. Saya silakan, Fani. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh bersekutu kembali Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kau yang boleh memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Kalau saat ini kami mau bersehati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan, bahkan seluruh dunia juga Tuhan mengalami pandemi COVID Tuhan. Biarlah Kau yang boleh pimpin terus Tuhan, biarlah setiap pemerintahan Tuhan, terutama di Indonesia Tuhan, dapat bersatu hati Tuhan, menangani COVID, menangani pandemi ini Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh pimpin Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, untuk presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi juga wakilnya Tuhan. Kau juga yang boleh berkati Tuhan, supaya mereka Tuhan juga boleh bersatu hati bersama-sama Tuhan. Juga untuk para pejabat, untuk para menteri Tuhan, mereka juga dapat membantu Presiden Tuhan dalam menangani COVID ini Tuhan. Juga Tuhan, Kau yang boleh pimpin juga Tuhan untuk mulai dari gubernur juga Tuhan, wali kota Tuhan, bupati, hingga jabatan yang paling kecil Tuhan, untuk RT RW Tuhan. Kau juga yang boleh pimpin mereka Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh bersama-sama bersatu Tuhan, boleh membantu Tuhan juga untuk setiap penanganan COVID ini Tuhan, supaya pandemi ini Tuhan juga boleh segera berakhir Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang Tuhan yang saat ini sedang mengalami
pandemi ini Tuhan, yang terkena COVID Tuhan, terpapar Tuhan, biar Engkau juga yang boleh menguatkan setiap masing-masing Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh tetap bersemangat Tuhan. Juga saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Bethesda Tuhan, baik yang di pusat maupun yang di cabang, yang di Bandung Selatan. Kau juga yang boleh berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Yohanes Tuhan, yang dalam masa tuanya Tuhan, Kau yang boleh tetap beri kekuatan, Kau boleh tetap berikan kesetiaan Tuhan dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biarlah Om Yohanes juga boleh diberi kesehatan, beri kekuatan Tuhan dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah Kau yang boleh memberkati Tuhan. Kau juga yang boleh pimpin untuk Bapak Pendeta Yahya, Valeri juga Tuhan, untuk para majelis Tuhan yang membantu Tuhan. Biar Engkau juga yang boleh memberikan kekuatan, Kau yang boleh memberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga yang boleh pimpin Tuhan untuk yang di cabang Tuhan, untuk Asutisna Tuhan, yang membantu dalam koordinator juga untuk Wawan, juga Ko Agus, juga untuk setiap para pengerja Tuhan. Kau yang boleh memberkati Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan juga hati yang rindu Tuhan, tetap melayani-Mu Tuhan, walaupun secara online di masa pandemi ini Tuhan, tapi tetap memberikan hati yang setia Tuhan. Kau juga yang boleh memberkati untuk para jemaat-Mu Tuhan, yang di rumah masing-masing Tuhan. Kau juga yang boleh memberkati, biarlah setiap kami juga Tuhan boleh tetap setia Tuhan. Walaupun kebaktian saat ini masih secara online Tuhan, tapi kami tetap setia Tuhan. Juga untuk setiap yang sedang mengalami sakit juga Tuhan, Kau yang boleh memberkati, Kau yang boleh sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan, ataupun juga yang sedang mengalami sakit COVID juga Tuhan. Kau yang boleh memberkati, Kau yang boleh menyembuhkan Tuhan, Kau yang boleh pulihkan setiap bagian-bagian tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang boleh berkati kebaktian. Terima kasih untuk kebaktian hari ini Tuhan. Kau yang boleh berkati setiap kami juga yang hari ini bisa ikut kebaktian secara online maupun yang tidak bisa ikut. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya serahkan kepada Kristus. Mari umat Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati Pak Sutisna. Pagi semuanya. Pagi semuanya.